Iya, kembali bersama kami di Bicara Kawanua. Tadi Pak Ari katakan kebijakan pemerintah itu semacam rem dan gas itu mungkin tergantung situasi dan kondisi pandemi ya, Pak Ari. Tapi Ya, tidakkah ada kebingungan dari pemerintah sendiri? ya. Kalau saya mencoba kritik begini, ada rem dan gas, tapi kan drivernya bagaimana kan gitu, setirnya bagaimana. Iya, Nah ini yang menentukan arah ya. Nah ini lah, kalau bicara driver itu bicara siapa yang pegang setir itu bicara kepemimpinan. iya. Nah problem kebijakan kita adalah problem demokrasi kita hari ini. Bagaimana pemerintah pusat, kepala daerah di provinsi dan kabupaten kota itu dalam banyak hal tidak inline ya. Nah, bagaimana Kementerian Kesehatan di pusat, kemudian juga Dinas Kesehatan di daerah itu tidak inline. Nah, itu yang menjadi problem demokrasi kita soal koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga dalam banyak hal ketika implementasi kebijakan, itu bukan hanya narasinya yang kemudian membingungkan karena beragam, tapi juga implementasi kebijakan di lapangan itu cenderung tidak inline juga, cenderung tidak lurus ke masyarakat, sehingga masyarakatnya juga bingung mau seperti apa. Makanya kondisi sekarang itu sudah seperti satu sisi memang COVID-nya tinggi, kasusnya penyebaran tinggi, karena tadi faktor mobilitas yang tinggi susah diatur. Pada sisi lain memang karena kejenuhan masyarakat dengan tadi banyaknya regulasi, tidak fokus, beragam, sehingga masyarakat juga tadi ya, ketika pesawat-pesawat sudah penuh segala macam pada sisi kondisi COVID yang tinggi, itu menunjukkan bahwa satu sisi masyarakat mungkin takut dengan COVID, pada sisi lain juga masyarakat juga jenuh. Sehingga ya sudahlah, lillahi ta'ala aja, pokoknya suman-sumun selamat. Iya. Jadi tidak ada lagi kebijakan yang kemudian efektif hari ini. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kita antara kondisi COVID, kebijakan, kemudian bagaimana perilaku masyarakat menjadi tidak terukur. Mestinya kan terukur bagaimana sebuah kebijakan diturunkan pemerintah, ya katakanlah dari pusat dan daerah, tapi juga ukuran parameternya efektivitas kebijakan bagaimana. Hari ini itu tidak sampai kepada ukuran itu karena sepertinya udah mengandalkan kekuatannya di atas saja lah seperti itu. Sehingga rem dan gasnya mestinya kalau konsisten artinya sekarang tekan rem dong. Bukan hanya kalau PPKM mikro itu memang untuk menekan skala misalnya tingkat RT dan RW. Kalau sudah satu kabupaten kota mestinya PPKM bukan PPKM mikro lagi, PSBB dekat kabupaten kota. Tapi sudah skala provinsi seperti DKI Jakarta, itu sudah megapolitan misalnya. Itu harusnya bukan PPKM mikro lagi mestinya, tetapi bagaimana skala kebijakan yang lebih luas. Kalau sudah 1.000 sekian ratus RT dan RW misalnya, kan bukan PPKM mikro lagi, langsung di scale up aja skala teritori penanganan COVID-nya, isolasinya atau karantinanya. Nah ini yang kemudian pemerintah nampaknya tidak konsisten melakukan keseimbangan antara rem dan gas. Karena memang ekonomi sedang baru pulih-pulihnya, sedang mau bangkit, sudah ada hantaman gelombang kedua. Ini yang menjadi sepertinya pilihan sulit pemerintah. Pak Jokowi sudah saran-saran lockdown kami terima, tapi kami sudah melakukan kajian, tapi kami tetap melakukan keseimbangan. Nah, keseimbangan gas dan rem, nampaknya sekarang lebih banyak ngegasnya, remnya sedikit, atau gas dan rem gabung-gabung, akhirnya mesinnya panas ini. Mesin mobilnya panas. Nah, ini yang menjadi kebingungan kita. Nah, kalau mesinnya panas termasuk mesin fiskal kita kan, tarik pajak sana sini atau segala macam, sehingga itu berpotensi menimbulkan permintaan kebijakan untuk persoalan yang lebih besar dari sekedar COVID ya, penanganan COVID. Jadi persoalan ekonomi, juga persoalan politik. Kemarin ada presiden 3 periode segala macam karena kondisi darurat. Nah, itu merembet kemana-mana karena tadi ibarat mobil tekan rem dan gas harusnya bisa seimbang, karena ini gasnya tetap kencang tapi tekan rem, mesinnya panas, akibatnya tidak hanya persoalan kesehatan, persoalan ekonomi dan persoalan politik juga sekarang merembet kemana. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Mesinnya mulai panas, tapi kalau lihat drivernya bagaimana, Pak Ari? Nah, persoalan drivernya ini kita kan menjalankan pemerintahan ini bukan kereta. Pak Jokowi itu bukan masinis. Tapi ini kan lalu lintas padat Jakarta yang semua driver punya kepala masing-masing yang susah diatur gitu loh. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri itu kementerian pemerintahan masih ego sektoral. Tidak ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lagi kepentingan politik segala macam terkait pemilu 2024, sehingga sudah ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian menumpangi kepentingan bagaimana kita bersatu melawan COVID. Nah, kita ambil contoh negara lain, seberapa banyak negara. Kalau kita rakyat dan pemerintah bisa bersatu melawan COVID, 4 hal yang diutarakan dokter tadi bisa kita jalankan bersama, ya sebenarnya kita bisa melawan COVID dengan efektif. Kita punya kearifan lokal yang memang bisa diberdayakan itu. Ini yang belum dilihat pemerintah soal kearifan kita, kearifan Indonesia, nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai mungkin gotong royong,
Katanya kita Pancasila ya. Kalau kita memang Pancasila, kita buktikan bahwa penanganan COVID-19 yang efektif kerjasama pemerintah dan semua masyarakat dengan cara gotong royong. Buktikan kalau kita memang masyarakat yang Pancasila, inilah saatnya kita melakukan gotong royong bersama pemerintah dan masyarakat untuk efektif menangani pandemi COVID-19. Pak Ari, berarti yang kelihatan sekarang ini Indonesia kurang kompak begitu ya, kurang bergotong royong dalam sama-sama memerangi COVID-19. Tapi dijawab setelah yang satu ini saja, kita akan kembali sesaat lagi.